Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada musim pancaroba. Tadi ada kata kunci yang sangat menarik di segmen sebelumnya sudah kita bahas. Dimulai dari diri sendiri. Jadi upaya seperti apapun sudah dilakukan, apa prediksi-prediksi seperti apa yang sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Tapi kalau perilaku dari diri kita sendiri tidak baik dalam menjaga lingkungan sekitar ya percuma saja. Nah, tentunya kita masih dengan kedua narasumber kita, ada Pak Klaus Damanik, Kepala BMKG Provinsi Bengkulu, dan juga Bapak Herwan Antoni, Kepala BPBD Provinsi Bengkulu. Saya ingin ke Pak Herwan Antoni, ini bagaimana nih Pak menanggapi perilaku-perilaku masyarakat kita nih? Apakah fokus BPBD ke depan nih untuk sosialisasi terlebih dahulu, pencerdasan terhadap masyarakat, atau seperti apa? Atau biarkan saja masyarakat seperti apa, yang penting BPBD fokus untuk penanggulangan bencana dan mitigasi bencana, seperti apa Pak? Ya, kita ya selalu melakukan edukasi ya kepada masyarakat kita bahwa kita Provinsi Bengkulu ini daerah potensi dan punya risiko tinggi terhadap bencana. Ya, bencana terutama bencana alam. Ya, baik itu gempa, kemudian banjir, tanah longsor ya, gunung berapi dan sebagainya, itu potensi-potensi yang sudah kita petakan. Nah, oleh karena itu ya kita mengedukasi pada masyarakat. Ya salah satu faktornya adalah ya faktornya sumbernya dari manusia. Ya salah satu misalnya banjir ya, banjir itu faktornya adalah perilaku manusia. Ya. Nah, oleh karena ya kita selalu mengedukasi ya, bukan hanya BPBD ya, artinya semua lah yang punya peran tugas yang berkaitan ya dengan upaya untuk pemberdayaan masyarakat, ya, pendidikan masyarakat, itu menyampaikan ya edukasi itu, ya, karena kalau alam ini diganggu, ya dirusak, ya kemudian tanpa memikirkan ya apa itu makhluk-makhluk yang lain, dia pasti akan marah, kira-kira seperti itu, ya, sehingga menimbulkan ya kemarahannya itu ya dengan salah satunya misalnya ya dengan memberikan reaksi. Nah, salah satunya banjir tadi. Ya banjir tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Kepala BMKG ya. Karena apa? Bukan hanya karena hujan saja. Ya karena memang faktor-faktor yang menyebabkan itu air itu bisa terkendali, ya bisa dikatakanlah dia sesuai dengan alaminya, itu sudah tidak bisa lagi ya, karena hutan digundul, kemudian aliran-aliran sungai semuanya sudah ditanami ya dengan tanaman-tanaman yang tidak bersahabat, ya, itu seperti itu. Termasuk buang sampah sembarangan tadi. Nah itulah yang harus kita edukasi terus menerus, karena manusia sekarang kan semakin banyak. Ya semakin banyak ya tentu tantangan kita semakin besar. Nah, oleh karena itu ya tidak bosan ya, kita selalu menyampaikan melalui peran kita, salah satunya di kebencanaan itu namanya prabencana. Ya, artinya sebelum bencana ya kita melakukan sosialisasi edukasi terus menerus kepada masyarakat, di samping bagaimana masyarakat kita siap siaga ya terhadap ada bencana yang kadang-kadang yang tidak bisa kita prediksi seperti gempa bumi. Nah, itu kan harus bagaimana masyarakat kita diberdayakan siap ya menghadapi kemungkinan risiko-risiko ini ya, supaya mereka nanti ya tidak panik ya, kemudian bisa untuk menghindari terhadap kemungkinan risiko-risiko itu. Oleh karena itu perlu adanya edukasi, kemudian dilatih ya masyarakat kita, termasuk juga melatih bagi para penyelenggara ya, tim-tim yang ada, baik tim BPBD kesehatan, termasuk tim reaksi cepat dan sebagainya. Oke, itu harus digarisbawahi betul Pak dalam sosialisasi itu kan, karena persepsi masyarakat kita ini banjir ini karena hujan misalnya kan, di musim pancaroba ini wajar hujan. Jadi hujan selalu yang disorot, padahal aspek pertama ini manusianya ini ya Pak, aktivitas manusianya ini. Oke, saya ingin ke Pak Klaus nih. Ini
Kalau masyarakat ingin mengakses prediksi cuaca ataupun situasi ke depan yang berkaitan dengan cuaca ke depan nih seperti apa Pak aksesnya di Bengkulu nih Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan produk-produk apa aja mulai dari 3 bulanan itu bisa perakiraan 3 bulan ke depan, ada per dasarian, per 10 harian, ada 3 harian dan ada yang jam-jaman setiap hari ya. Kadang satu hari bisa beberapa kali berkaitan dengan cuaca ekstrim. Nah, untuk masyarakat yang ingin mengakses itu kita ada beberapa sosial media. Yang pertama WA Group udah pasti ya. Nah kemudian ada Instagram, kemudian ada channel YouTube kita juga, kemudian baik itu Facebook, Telegram dan lain-lain semua menggunakan info BMKG Bengkulu. Info BMKG Bengkulu ya? Info BMKG Bengkulu sehingga dari manapun masyarakat bisa mengakses info-info yang disampaikan oleh BMKG. Nah kemudian kita juga berupaya juga memberikan edukasi ke masyarakat. Betul Bapak bilang tadi sosialisasi yang paling penting dan harus masif seperti itu. Karena apa? Kenapa kita sampaikan harus masif? Karena sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Nah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi budaya Pak. Nah kalau kita sudah terbiasa, nah ketika BMKG misalnya menyampaikan kita memasuki pancaroba, diperkirakan intensitas hujan akan lebih tinggi dari biasanya. Tentu masyarakat udah langsung tahu bersihkan siring. Ya kan, siring supaya tidak ada penyumbatan seperti yang kita sampaikan tadi. Di pemukiman ya, membersihkan siring, kemudian pohon yang tinggi karena disertai angin kencang, itu dipangkas Pak. Oke. Supaya ya jangan jatuh patah ketimpa rumah gitu, ada korban lagi. Nah, lingkungan gitu ya. Jadi artinya kita mengarah ke sana. Kalau ini kita lakukan masif, nah dari BMKG sendiri juga sudah memulai sejak dini dari usia sekolah Pak. Oke. Sebelum dibahas kita harus sudah terlebih dahulu Bapak. Yang sekali kita akan bahas di segmen terakhir nanti. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.